Libur akan tiba. Pagi hari sekali di sebuah perusahaan nampak riuh, banyak orang berhamburan di halaman depan kantor. Hari ini adalah hari terakhir mereka berangkat ke tempat kerja sebelum libur panjang hari raya. Di depan pintu head office terlihat antrean sangat panjang sejumlah karyawan. Mereka nampak berjajar sedang menunggu giliran dipanggil untuk menerima jatah THR dan bingkisan hari raya. Tampak dari kejauhan dua orang tengah asik bercengkerama, sambil duduk santai di bangku lobi samping head office perusahaan tersebut. Dia adalah Andi dan Bambang, mereka berdua adalah teman Heru bekerja satu departemen. Hari itu memang tidak ada kegiatan produksi di perusahaan tersebut. Sudah menjadi rutinitas tahunan di perusahaan ini menjelang satu hari libur panjang hari raya, pasti ada pembagian bingkisan untuk semua karyawannya. Hei Sab, asik bener ngobrolnya, sambil pada ngopi dong biar tambah seru hehe. Sapa akrab Heru pagi itu kepada kedua temannya yang sudah lebih dulu sampai di tempat kerja. Kemudian satu persatu disalaminya, lalu dia duduk dan ikut nimbrung dalam obrolan kedua temannya. Tumben kamu nggak kesiangan lagi hari ini, biasanya jam 8 kamu baru nongol. Ujar Andi sambil mengejek Heru yang pada hari itu datang lebih awal dari biasanya. Oh tentu beda dong, hari ini spesial, harus semangat jemput bingkisan dan THR hehe. Timpal Heru sambil tertawa semangat. Hahaha, rupanya gara-gara bingkisan ya, pantesan beda banget semangatnya. Bambang menimpali disertai tawa kecil. Bukan masalah bingkisannya sih, gue semangat karena kan besok kita udah libur panjang. Jawab Heru. Ngomong-ngomong, udah pada punya rencana belum nih mau liburan lebaran kemana? Tanya Andi. Curiga nih gue, memangnya kamu punya rencana apa di? Ajak kita dong, siapa tahu tertarik ikut. Timpal Bambang. Belum lah, makanya gue nanya. Tapi gue yakin kalau Heru biasanya udah punya planning jauh-jauh hari, soalnya beda semangatnya, curiga gue nih haha. Ujar Andi sambil menoleh ke arah Heru. Jangan pada lebay deh. Ayo berangkatkan lagi, tahu dong rencana gue. Ujar Heru bermaksud mengajak kedua temannya untuk mendaki gunung yang sudah menjadi rutinitas bersama setiap libur lebaran. Siap berangkatkan, gue ikut pantang mundur. Ujar Bambang penuh semangat, dia mengerti maksud ajakan Heru. Oke mantap gitu dong. Lo gimana di? Masih ada nyali nggak lu buat naik gunung? Tantang Heru pada Andi sambil sedikit ngotot dan mengerutkan keningnya. Siap dong, siapa takut. Emangnya rencana mau muncak kemana kita kali ini? Andi balik nanya penuh semangat. Nah gitu dong, enak kalau kompakan. Seru kalau gini jadinya. Ujar Heru seraya tertawa senang. Bagaimana kalau yang deket-deket aja lah, biar nggak terlalu capek dan cepat sampenya? Usul Bambang. Ya gue tahu maksud lo, pasti lo kangen muncak ke TNGGP kan? Ketahuan tahun lalu sampai pengen ngecamp semalam lagi hahaha. Ujar Heru menertawakan Bambang yang pada tahun lalu kuku minta ngecamp semalam lagi karena betah. Tapi sayang si maksinya hanya untuk 2 hari 1 malam. Hahaha, iya asli gue kangen banget sama suasananya. Jawab Bambang sambil tertawa bersemangat. Tapi ingat lu jangan nyuri lagi bunga Adelwis, repot urusannya. Timpal Andi. Hahaha, gila masih ingat aja lu. Tenang, itu kan dulu waktu gue masih pemula. Gue nggak tahu itu dilindungi. Asli. Balas Bambang membela diri. Gue masih ingat betul raut wajah ketakutan lu. Sambil memelas minta dikasihani waktu diperiksa petugas. Masih untung nggak dibui lu bang hahaha. Heru ikut mengejek Bambang. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak mengingat kejadian masa lalu, saat Bambang tertangkap petugas di pintu pemeriksaan, karena ia membawa sekantong bunga Adelwis yang dilindungi. Sialan pada ngetawain gue, udahlah capek ketawa gue kalau ingat terus kejadian itu hahaha. Ujar Bambang dengan wajah yang sedikit merasa malu. Oke berarti Delia kita muncak ke Gunung Gede lagi, tapi kira-kira mau lewat pintu mana nih kita nanti? Tanya Andi. Kita kan belum jajal lewat jalur pendakian Salabintana Sukabumi. Bagaimana kalau kita jajal nih jalur sekarang?
Usul Bambang yang langsung diamini Andi. Cocok, setuju tuh gue. Bosen juga lewat Cibodas dan Putri terus kan? Pasti seru, dapat view baru dan tantangan baru pastinya. Kata Andi dengan semangatnya yang menggebu. Oke, siapa aja sih, kalau gue bebas terserah kalian, pasti gue jabanin. Yang terpenting siapin aja fisik lo berdua dari sekarang. Ujar Heru mengingatkan. Ya elah, sama aja kali. Emang apa bedanya jalur ini sama jalur yang lain, Ru? Tanya Andi penasaran. Iya nih, kayak nggak tahu kita aja. Tim penjelajah handal, hehe. Tambah Bambang dengan nada sedikit sombong. Ya jelas jauh beda lah. Meskipun medannya nggak seterjal jalur Putri, tapi jalur ini rute treknya paling panjang dari semua jalur pendakian ke puncak Gunung Gede. Jawab Heru menjelaskan. Jadi dalam menempuh perjalanan akan terasa lebih lama waktu tempuhnya, dan menurut kabar dari Om saya sih jalannya masih tanah, jalan setapak penuh semak, karena memang jarang dilewati pendaki. Tambah Heru lagi, menegaskan. Wow, tantangannya jelas banget dong. Kalau nggak fokus bisa kesasar kita. Ujar Andi. Keren juga ya, benar-benar suasana baru berarti. Paling demen nih gue tantangan baru. Yang terpenting, ya jangan saling jauhan lah jalannya. Ujar Bambang mengingatkan. Hajarlah, nambah pengalaman baru, iya gak? Deal berarti kita ya lewat sana. Tapi ngomong-ngomong, rencana kita berangkat kapan nih? Tanya Andi. Ya elah, kayak bocah pramuka aja lu. Ya belum pasti dong, kan harus dilihat dulu jadwal yang masih kosong, kuotanya kapan. Baru kita daftar pembuatan simaksi. Jawab Heru menjelaskan. Haha, kena semprot lu. Sabar bos, semangat amat, pengen cepet ngacir, haha. Ujar Bambang ngeledek seraya menertawakan Andi. Haha, sorry, lupa gue. Maklum kan mendaki gunung setahun sekali, wajar dong kalau gue lupa. Kata Andi sambil membela diri. Oke, pokoknya nanti sepulang kerja gue urus bikin simaksi. Nanti gue kabarin kalau udah jadi. Sekarang kumpulin KTP lu berdua. Kalau urusan dana biar gue yang nanggung dulu. Jawab Heru menegaskan. Tak terasa hari sudah menjelang tengah hari, antrian di depan head office sudah mulai terlihat sepi. Satu demi satu antrian karyawan berkurang, banyak yang mulai berhamburan menuju pintu gerbang keluar perusahaan. Pembagian jatah lebaran rupanya sudah hampir selesai. Heru dan kedua temannya pun segera bergegas menuju arah yang sama untuk pulang, setelah mengambil jatah bingkisan mereka. Oke Sab, sampai ketemu nanti ya, gue kabarin kapan kita ketemu. Ujar Heru. Oke siap bos. Timpal Andi dan Bambang. Akhirnya mereka berpisah di pintu gerbang perusahaan tempat mereka bekerja, menuju ke rumah masing-masing. Gak percaya harus kecewa. 10 menit kemudian Heru sudah sampai di depan rumahnya. Jarak rumahnya ke perusahaan tempatnya bekerja memang tidak terlalu jauh. Assalamualaikum. Ucap Heru sebelum masuk rumah. Waalaikumsalam. Terdengar riuh jawaban salam dari dalam rumahnya. Rupanya di rumah lagi Rama ada kerabat Heru datang dari Tangerang. Apa kabar? Sehat Om, Tante? Sapa Heru sambil menyalami Om dan tantenya yang bertamu ke rumahnya. Alhamdulillah sehat, udah gede kamu Ru, hebat udah kerja sekarang ya? Jawab Om Rudi. Iya Om, alhamdulillah gak lama nganggurnya, hehe. Jawab Heru cengengesan. Sekarang udah libur ya kerjanya? Tanya Tante Yanti. Iya sih libur panjang, baru besok mulai libur, barusan hari terakhir cuma pembagian bingkisan lebaran langsung pulang lagi. Jawab Heru sambil memperlihatkan bingkisan yang dia bawa. Kapan kamu mau main ke Tangerang Ru? Sudah lama banget kamu gak ke sana. Terakhir waktu kamu masih SMP kelas 3. Tanya Om Rudi. Iya Om, lama banget ya. Pengen sih, tapi ya gimana habisnya sekarang kerja terus, kadang masuk sampai hari Minggu. Jawab Heru. Sekarang kan libur panjang nih, mending main ke sana yuk. Kita berangkat bareng hari Rabu nanti. Ajak Tante Yanti. Heru garuk-garuk kepala sambil mencari jawaban yang tepat agar Om dan tantenya gak tersinggung kalau nolak ajakannya. Emang mau pada lebaran di sini ya?
Tanya Heru sambil memikirkan jawaban penolakan yang paling tepat. Iya, rencananya kita lebaran di sini, setelah jarak ke makam kakekmu baru kita pulang ke Tangerang. Jadi nginep 4 malam di sini. Jawab Om Rudi. Gimana Ru, mau ya main ke sana? Mumpung libur, nanti kalau udah masuk kerja kapan lagi waktunya? Heru berpikir keras mencari jawaban yang tepat untuk menyudahi obrolan yang paling gak mau dia dengar, tapi malah terjadi. Heru berpikir kalau acara mendaki gunung bersama kedua temannya bisa gagal kalau Om dan tantenya maksa ngajak ke Tangerang. Lalu terdengar dari arah dapur seseorang memanggil Heru. Heru, kamu sudah pulang. Ternyata itu suara ibunya yang mendengar suara Heru ngobrol di ruang tamu. Heru pun langsung menyambar sapaan ibunya, dia merasa tertolong dengan suara panggilan itu. Iya Bu, baru saja sampai. Jawab Heru sambil pamit menghampiri ibunya yang tengah sibuk di dapur, lalu diberikannya bingkisan itu pada ibunya. Sedang masak apa Bu? Wanginya gak asing nih, enak kayaknya. Tanya Heru penasaran. Udah ganti dulu pakaianmu, nanti Bu siapin makanan lebaran favorit kamu, kita berbuka puasa bareng sama Om dan Tantemu. Jawab ibunya sambil tangannya terus bekerja di depan kompor. Heru bergegas masuk ke kamarnya, mengganti pakaian dan istirahat. Hari sudah menunjukkan jam 17:50. Sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Heru bersama keluarganya menyiapkan semua makanan. Dan akhirnya waktu berbuka tiba, di depan meja makan Heru tampak tergesa-gesa. Dia paling dulu beranjak dari meja makan menuju kamar mandi untuk mencuci piring. Dia nggak mau obrolan tadi kembali dimulai Om dan tantenya, karena dia masih bingung cara menolaknya. Kamu kok makan buru-buru begitu, mau kemana lagi? Kau tegur Pak Gandhi, bapaknya Heru yang merasa aneh karena Heru kelihatan begitu terburu-buru. Heru berlalu begitu saja dan langsung masuk ke kamar, karena mungkin jarak kamar mandi yang agak jauh. Heru tidak mendengar teguran bapaknya. Gak buang waktu lagi, Heru langsung mengurus surat perizinan mendaki secara online untuk mendaftar. Haduh, payah kuota pendakian pada penuh lagi. Heru bergumam sendiri sambil menatap serius ke layar komputer. Di hadapannya tertera sebuah page booking online pada website TNGGP. Di sana terlihat kalender jadwal pendakian yang sudah memerah, sebagai tanda kuota pendakian sudah penuh di tanggal-tanggal sepanjang liburan. Heru terus scroll ke bawah, ternyata masih ada kuota pendakian untuk 10 orang meskipun waktunya di akhir pekan, berarti pas di hari kedua sebelum mereka masuk kerja lagi. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Heru langsung memesan Simaksi untuk kuota 3 orang secepat mungkin, karena dia tahu kuota 10 orang sangat sedikit di musim libur panjang seperti ini, pasti akan habis dalam sekejap, siapa cepat dia dapat. Malam itu juga Heru langsung melakukan pembayaran Simaksi, kemudian menghubungi kedua temannya melalui telepon, bermaksud memberitahu jika Simaksi sudah dipesan. Halo Di, gue barusan udah booking Simaksinya. Dan ini gue baru saja keluar ATM buat transfer pembayarannya. Jadi nanti kita tinggal ambil ke kantor DNGGB sehari sebelum berangkat, dan nanti malam kita ketemu dulu buat bahas persiapan. Kata Heru dengan semangat mengabari Andi. Oke siap, mantap lah kalau gitu. Bambang udah dikasih tahu belum? Tanya Andi. Belum, coba lu yang hubungi. Gue tunggu tar malam di kafe depan ya jam 8. Jawab Heru lagi. Heru lanjut nongkrong di depan kafe sendirian sambil menghabiskan waktu nunggu jam 8 malam. Dia nggak mau pulang ke rumah dulu, karena takut Om dan tantenya akan membahas lagi obrolan tadi siang. Jalan raya malam itu nampak ramai sekali, karena besok hari raya, jadi malam ini sangat ramai, suara takbiran dan beduk terdengar saling bersahutan di semua masjid. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:10. Heru udah nggak sabar nunggu kedua temannya datang. Dia bermaksud menelpon Andi, tapi tiba-tiba. Woi, mau nelpon siapa? Hahaha. Bambang berteriak mengagetkan Heru yang baru saja akan menghubungi mereka. Sialan, kaget anjir gue. Tumben pada tepat waktu lu. Biasanya ngaret, makanya mau gue telepon tadi. Ujar Heru. Iya dong, harus semangat 45, lu dari tadi di sini. Tanya Andi. Iyalah, dari waktu gue telepon lu tadi, gue belum balik.
Jawab Heru. Anjir, suruh siapa lu nunggu lama bener, kayak anak TK mau samenan, udah kagak sabar pengen cepet besok pagi ya hahaha. Timpal Andi dengan nada mengolok-olok. Bukan gitu juga kali, masalahnya kalau gue balik dulu pasti susah keluar lagi. Di rumah lagi ada om dan tante gue, pasti ngajak ngobrol, mana nyuruh gue ikut lagi ke Tangerang, ah serem lah masa gue batalin acara kita. Beber Heru menjelaskan. Oh gitu ceritanya lagi biti di rumah hahaha, ya udah yuk masuk kita ngopi dulu lah biar enak kongresnya. Ujar Bambang mengajak kedua temannya masuk ke kafe. Mereka duduk di bangku kafe. Tak lama kemudian 3 gelas kopi diantar pelayan ke meja mereka. Jadi gimana nih selanjutnya? Kapan kita berangkat? Tanya Andi membuka obrolan. Jadi tadi gue udah booking si Maxi buat 3 orang, dan udah gue bayar, kita tinggal ambil ke kantor TNGGP Cibodas. Heru menjelaskan progres kemajuan rencana perjalanan. Kok ke Cibodas? Emang gak jadi kita lewat jalur Salabintana? Tanya Bambang penasaran. Ya jadi, tapi tetap si Maxinya harus diambil dulu ke kantor, kan kantornya di Cibodas, di Salabintana belum bisa bikin si Maxi langsung. Kata Heru menjelaskan. Oh, kalau begitu kapan kita berangkat ke kantornya? Apa besok aja? Tanya Andi. Terserah sih mau besok ayo, mau nanti hari Jumat sehari sebelum berangkat boleh. Jawab Heru. Mendengar jawaban Heru, Andi nampak agak kebingungan. Hari Jumat? Lah, emang kapan kita berangkat naiknya? Tanya Andi lagi. Kita berangkat hari Sabtu, soalnya tadi gue cek di website TNGGP ternyata kuota pendakian pada penuh. Cuma sisa buat 10 orang lagi untuk pendakian hari Sabtu. Ya udah langsung gue booking soalnya kalau kehabisan bisa gagal acara kita. Gitu Mas Bro sekalian. Jadi gimana? Jelas Heru. Kedua temannya nampak diam, mimik wajahnya berubah seketika mendengar penjelasan Heru baru saja. Lah kok malah pada diem, gimana woi? Kata Heru lagi, dengan sedikit keras. Duh sayang kayaknya gue gak bakalan bisa ikut kalau Sabtu, gue kira kita berangkat Selasa atau Rabu gitu. Jawab Andi. Emang kenapa lu? Apa ya kapan lagi waktunya kita mendaki? Tanya Heru penasaran. Iya sih, tapi gue lebaran ini udah janji bakal ikut acara bareng keluarga nanti hari Jumat sampai Minggu. Jadi sorry banget kalau Sabtu gue nggak mungkin bisa ikut. Ujar Andi. Oh ya sudahlah nggak apa-apa kalau gitu, tenang aja Sab gue sama Bambang aja paling berdua ya Bang. Ujar Heru sambil menoleh ke arah Bambang, dengan perasaan sedikit kecewa atas jawaban Andi. Alasan Heru cukup kuat untuk heran dengan Andi yang tumben gak ngebet buat mendaki. Biasanya Andi paling semangat banget sampai rela membatalkan rencana dia sendiri. Duh kok Jumat? Gak bisa lebih cepat apa? Tanya Bambang yang nampak mulai beralasan. Gak bisa Bang, kan tadi udah gue bilang, kuota pendakian udah penuh, sisanya cuma buat 10 orang, itu pun di hari Sabtu doang, gimana? Tanya Heru. Duh gimana ya? Jawab Bambang seperti kebingungan. Apa ya lu pada? Jangan bilang lo juga nggak bisa ya. Timpal Heru. Ya, ya sama berarti gue juga. Sorry banget kayaknya nggak mungkin bisa ikut. Jawab Bambang terbata-bata karena gak enak sama Heru. Haha, tumben-tumbenan biasanya kalian yang ngajak gue mendaki. Jadi penasaran gue, ada yang aneh nih. Kelakar Heru, sambil tetap pikirannya gak percaya kedua temannya membatalkan rencana liburan untuk mendaki gunung. Setiap tahun mereka bertiga biasanya menghabiskan liburan lebaran bareng dengan mendaki gunung, maka sangat wajar jika Heru merasa penasaran dengan sikap kedua temannya. Duh jadi gak enak gue sebenarnya, pasti disangkanya kita berdua sekongkol, tapi gue beneran gak bisa Ru. Sabtu nanti gue diundang ke rumah tunangan gue sama ortunya, gak mungkin gue batalin kan? Jawab Bambang menjelaskan alasannya. Oh ya sudahlah gak apa-apa lain waktu aja. Lagian itu kan lebih penting buat kalian, gue insya Allah bisa kok berangkat sendirian. Jawab Heru dengan perasaan kecewa,
bercampur keraguan-raguan. Di tengah kekecewaannya, Heru tetap masih kurang yakin dengan pernyataan kedua temannya. Heru punya pemikiran bahwa kedua temannya pasti tengah bersekongkol untuk ngerjain dia. Tiba-tiba Heru tersenyum sendiri, dia yakin betul dengan pemikirannya, dan penasaran dengan kejutan apa yang sedang dirancang mereka. Ya sudah, berarti kalian deal ya batal ikut mendaki. Berarti gue berangkat sendirian kalau gitu, ujar Heru. Sorry beneran, sari banget gue Ru. Lu tahu sendirilah biasanya gue gimana. Tapi please kali ini gue beneran minta maaf sama lo, dan kalau bisa lu jangan berangkat sendirian. Bahaya Ru. Ujar Andi merasa khawatir Heru akan nekat mendaki sendirian. Ya bener Ru, lain kali kan masih banyak waktu. Mendingan lu ikut ke Tangerang sama om dan tante lu. Apalagi lu sendiri yang cerita ngerinya jalur Salabintana. Timpal Bambang mengingatkan. Lagian gunung kan gak akan pergi kemana Ru. Santai aja, tahun depan juga gunung tetap di situ kok, gak pergi hehe. Ujar Andi lagi sambil bercanda. Hehe. Ya kalau kalian emang bener-bener gak bisa, gue gak mungkin maksa. Ya sudah, biar gue cari temen nanti mumpung masih banyak waktu. Kalau gak ada ya solo aja. Jawab Heru dengan tegas, menunjukkan bahwa dia akan tetap berangkat meskipun sendiri. Jangan gitu bro, kalau semisal gak dapet temen, mending lu batalin daru. Urusan si Maksi nanti gue ganti uang lu yang udah terlanjur dibayarkan. Ujar Bambang. Iya bener Ru, jangan sampai lu berangkat sendirian, bahaya. Kata Andi menimpali. Ya pokoknya ditunggu aja kabar dari gue sampai Sabtu ya. Jawab Heru yang semakin yakin jika temannya sedang mengerjainya. Malam semakin larut, tak terasa sudah pukul 10. Heru dan kedua temannya pun akhirnya bubar. Mereka pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama setelah itu Heru sampai di rumah. Semua orang rumah sudah tertidur pulas. Heru langsung masuk dan mengunci pintu. Setelah selesai sholat Isya, Heru langsung masuk ke kamarnya untuk istirahat, namun malam itu Heru susah sekali memejamkan mata. Pikirannya masih tertuju pada rencana pendakiannya, tetapi pada akhirnya dia tertidur juga. Tiba-tiba Heru merasakan tidak sendiri di kamar itu. Sesosok gadis berbaju hitam nampak terbaring di dekatnya, namun wajahnya tak begitu jelas. Heru berusaha menyapa gadis itu, tetapi mulutnya seolah terkunci. Semua badannya terasa kaku, tak dapat bergerak. Dia terus meronta memaksa untuk keluar dari kondisi itu dengan sekuat tenaga. Namun, Heru merasa lega. Namun ternyata Heru terperangkap di dalam mimpinya. Heru akhirnya terbangun dan bergegas duduk di tempat tidurnya. Sesaat kemudian. Astagfirullah, ada-ada aja. Gara-gara insomnia jadi gini nih. Hadiah. Ujar Heru sambil mengusap mukanya, kemudian kembali melanjutkan tidurnya. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa libur panjang sudah memasuki hari ketiga. Sekarang adalah hari Rabu. Heru bangun pagi sekali. Setelah menunaikan sholat subuh, ia beranjak dari sajadah menuju garasi bermaksud memanaskan mesin motornya. Jam dinding menunjukkan pukul 5. Heru menyelesaikan sarapannya. Setelah pamit kepada ibunya, ia berjalan senyap menuju motor yang telah dipanaskannya. Tak menunggu lama, ia langsung pergi dengan mendorong sepeda motor ke tepi jalan raya depan rumahnya. Akhirnya lolos gue. Heru bergumam sendiri, ia merasa lega sudah sampai di pinggir jalan raya. Tanpa buang waktu lagi, ia nyalakan motor lalu mulai gaspol bermaksud pergi ke Cibodas untuk menebus si Maksi pendakian. Lega gue rasanya, om dan tante belum bangun, hari ini mereka pulang, jadi gue aman. Kata Heru bergumam. Udara dingin khas pegunungan mulai terasa menusuk kulit. Tepat pukul 7 Heru sudah memasuki kawasan Cibodas. Meski hari sudah cukup siang, namun kabut tebal masih belum beranjak pergi dari kawasan itu. 5 menit berselang Heru sudah sampai. Ia berhenti dan mematikan mesin motornya tepat di depan kantor TNGGP yang terlihat masih sepi. Sambil menunggu kantor buka, ia berbaur dengan calon pendaki lain yang juga sedang menunggu. Permisi abang-abang, biasanya kantor buka jam berapa ya? Ujar Heru pada sekelompok pendaki yang sudah lebih dulu sampai di sana, sambil tangannya tampak menyalami satu persatu dari mereka. Jam 7,3 biasanya sih, mau urus si Maksi abang?
Jawab salah satu pendaki. Iya bang. Jawab Heru singkat, karena canggung belum begitu akrab. Sendirian aja bang, emang si Maksi untuk naik kapan? Tanya pendaki lain. Iya sendiri, rencana sih buat naik hari Sabtu bang, lewat jalur Salabintana Sukabumi. Jawab Heru lagi. Wih jalur mantap itu, rencana berapa orang bang? Tanya mereka. Rencana sih 3 orang, bareng temen. Jawab Heru. Oh ya baguslah kalau banyak temen, soalnya jalur Salabintana setahu saya adalah jalur yang sangat sepi. Kalau mendaki lewat sana pasti gak akan banyak ketemu pendaki lain, kayak lewat sini. Kata mereka. Iya dan katanya sih masih banyak lintah pohon gitu, jalannya masih setapak dan tanahnya lembab, jadi harus ekstra hati-hati. Kata pendaki lain menambahkan. Iya bang mudah-mudahan selamat sampai balik lagi ke rumah. Kata Heru, sambil pikirannya membayangkan kalau kedua temannya benar-benar gak bisa ikut, otomatis dia akan sendiri lewat jalur Salabintana. Tak terasa matahari sudah mulai menampakkan diri, sinarnya berhamburan menembus kabut yang mulai memudar, jam 7:40 kantor sudah mulai membuka layanan. Tanpa membuang waktu lagi Heru pamitan kepada sekelompok pendaki untuk bergegas masuk ke kantor TNGGP. Oke abang saya ke kantor dulu, terima kasih informasinya ya. Ujar Heru pamitan. Oke bang, nanti nyusul nanggung kopi belum habis hehe, semangat bang. Jawab salah satu dari mereka memberikan semangat. Heru bergegas masuk ke kantor, ia langsung menuju meja pelayanan, karena dia datang lebih awal jadi nggak perlu menunggu antrian. Siang tidak ada yang bisa kami bantu? Sapa pelayan wanita. Iya mbak saya mau tebus si Maksi. Jawab Heru. Apa sudah booking sebelumnya dek? Tanya pelayan. Sudah mbak, ini bukti transfernya dan ini KTP saya. Jawab Heru sembari memberikan bukti transfer dan KTP peserta pendakian. Baik ditunggu sebentar ya, kami cek dulu. Jawab pelayan. Heru beranjak ke bangku lobi. Duduk sambil menunggu pelayan mengecek administrasi. Tak lama kemudian pelayan itu kembali dan memanggil Heru. Pak Heru. Pelayan memanggil Heru dengan sedikit keras, berdiri kembali menghampiri meja pelayan. Iya mbak, sudah selesai ya? Tanya Heru. Sudah kami cek, semuanya sudah beres, ini disimpan dan jangan sampai hilang, perlihatkan si Maksi di pos pemeriksaan, baik berangkat maupun pulang. Jawab pelayan menjelaskan. Baik mbak, terima kasih banyak. Timpal Heru. Sama-sama. Jawab pelayan dengan wajah ramah. Dengan perasaan lega, Heru meninggalkan kantor TNGGP, ia langsung menuju tempat parkir, nyalakan motor dan langsung bergegas pulang. Tepat pukul 12, ia sudah sampai di dekat di rumahnya, tapi belum berani masuk rumah sebelum memastikan kepulangan om dan tantenya, sengaja ia berhenti agak jauh dari gerbang. Halo Bu, Assalamualaikum. Ucap Heru menelpon ibunya. Waalaikumsalam, kamu masih di mana? Tanya ibunya. Masih di jalan Bu. Oh ya Bu om dan tante di mana? Tanya Heru. Om dan tantemu ada, mereka sedang siap-siap untuk kembali ke Tangerang. Jawab ibunya. Oh ya udah, Heru pulang nanti sore paling Bu. Kata Heru, ia berpikir harus mampir dulu ke rumah Andi, sambil menunggu om dan tantenya berangkat. Heru langsung tancap gas menuju rumah Andi, ia merasa takut ketahuan om dan tantenya. Tak sampai 15 menit Heru sudah sampai di depan rumah Andi, ia berhenti tepat di luar pintu gerbangnya. Dari dalam Andi yang sedang duduk santai sambil menikmati kopi di teras menoleh ke arah gerbang, ia melihat siapa yang datang. Hei mau kemana lu? Tanyanya kepada Heru yang masih duduk di atas jok motornya. Lalu Andi bangun dan berjalan ke arah gerbang, ia membukanya dan menyuruh Heru masuk. Gue emang sengaja kesini di. Jawab Heru. Tumben, ada apa gerangan?
Jangan-jangan mau ngasih THR nih he. Canda Andi. Ya nggak ada apa-apa sih. Gue mampir ke sini soalnya tadi pas mau pulang ke rumah. Om sama tante gue baru mau pulang. Gue males ketemu mereka. Pasti ngajak gue ke rumahnya. Jawab Heru menjelaskan. Emang lu habis dari mana? Tanya Andi lagi penasaran. Heru nampak meriguh saku dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat. Nih buat lu sama Bambang. Siapa tahu kalian berubah pikiran. Kata Heru sambil memberikan 2 lembar simaksi pendakian. Heru begitu yakin jika kedua temannya memang lagi bikin rencana buat ngerjain dia. Oh ternyata lu beneran mau jadi berangkat, sama siapa jadinya? Tanya Andi. Ya sama kalian lah, atau gue sendiri juga nggak masalah. Jawab Heru percaya diri. Haduh, kan udah gue bilang, gue nggak mungkin bisa, Bambang juga kemarin kan lo denger sendiri. Kata Andi menegaskan. Ya bodo amat, berarti gue solo. Gak masalah kan, hehe. Jawab Heru. Udah pokoknya tugas gue udah beres, simaksnya dari tangan lu. Mau berangkat atau tidak terserah, kalau mau nyusul juga gak apa-apa, gue tunggu di puncak gunungnya hehe. Kata Heru kembali meyakinkan Andi. Tapi sepertinya Andi yakin kalau Heru gak mungkin berani mendaki sendirian, masalahnya jalur yang akan ditempuh bukan jalur yang biasa dilewati mereka sebelumnya. Gue gak yakin lu berani sendirian, apalagi lewat jalur Salabintana haha. Kata Andi menimpali. Oke lihat aja nanti, sekarang gue cabut dulu, mau siap-siap dan ngecek semua peralatan. Jawab Heru sambil berdiri, ia akan bergegas pulang. Siap kalau gitu, tapi ingat ya gue masih ragu lu berangkat sendirian hehe. Setelah berjabat tangan Heru meninggalkan rumah Andi untuk segera pulang. Sesampainya di rumah Heru mendapati rumah dalam keadaan sepi, rupanya om dan tantenya sudah berangkat, orang tuanya Heru juga nggak ada di rumah. Heru senang dan merasa lega, dia langsung menuju samping rumah, mengangkat salah satu pot bunga untuk mencari kunci yang biasanya ditaruh ibu kalau keluar rumah. Tak lama kemudian Heru sudah ada di dalam rumah, ia langsung berbenah menyiapkan segala alat yang harus dia bawa untuk mendaki nanti. Semua peralatan sudah komplit, sore itu Heru pergi membeli semua kebutuhan logistik untuk perjalanannya mendaki besok pagi. Karena gak ada waktu lagi, jadi sebisa mungkin malam ini semuanya harus sudah selesai. Mantap semua sudah komplit, kata Heru sambil berdiri menatap barang-barang yang akan dibawanya untuk mendaki besok. Tak lama kemudian dia tampak mengerutkan kening. Banyak juga, mana lumayan berat lagi, pasti gue repot juga kalau gini, semua harus gue bawa sendiri. Gimana ya? Heru bergumam sendiri, dia nampak kebingungan karena dia harus membawa peralatan sebanyak itu sendirian. Kayaknya harus gue kurangin, nanti juga mereka pasti bawa, jadi gue nggak mesti bawa juga. Heru mulai memilih, barang apa saja yang nggak jadi dia bawa. Tenda bawa gak ya, soalnya ini paling berat, tapi gue takut kemalaman di jalan sebelum ketemu mereka nanti, bingung juga, bodo amat di sana kan pasti ada shelter. Kata Heru sambil menyingkirkan tenda dari barang-barang yang akan dia bawa. Dia berpikir jika kemalaman sebelum ketemu temannya dia akan mencari shelter terdekat. Udah cukuplah, kalau gini enakan jauh lebih ringan. Katanya lagi sambil mengemas logistik dan merapikan carrier. Besok adalah hari yang ditunggu-tunggu, Heru masih tetap dengan keyakinannya bahwa kedua temannya pasti menyusul, namun dia masih bingung menebak rencana macam apa yang sedang dirancang kedua temannya itu. Tak terasa jam dinding sudah menunjukkan pukul 22, dan Heru sudah selesai dengan semua persiapannya. Ia merasa lelah dan bergegas masuk kamar. Karena takut kesiangan, Heru meraih handphonenya, setting alarm pukul 4, letakkan di samping bantal, tarik selimut dan ia pun terlelap. Malam semakin larut, cahaya bulan semakin redup tertutup awan, di luar nampak kabut tebal yang membuat udara semakin dingin. Suara binatang malam pun sudah tak terdengar lagi. Tiba-tiba Heru kembali melihat sesosok perempuan berbaju hitam lagi, namun kali ini perempuan itu duduk dan bersandar pada sebuah batu besar dengan wajah menunduk. Heru berusaha menghampirinya, namun seketika, hari yang dinanti.
Tiba-tiba keheningan malam dipecahkan oleh suara alarm yang berbunyi kencang. Heru nampak kaget. Suara itu terdengar seolah bagian dari mimpinya. Setelah beberapa detik dia sadar bahwa dia sedang bermimpi. Heru langsung duduk di kasur. Ia raih handphonenya untuk mematikan alarm, lalu segera bangkit dan beranjak menuju kamar mandi. Di dapur nampak ibu sudah sibuk di depan kompor, mempersiapkan sarapan untuk Heru. "Baru saja mau ibu bangunkan," kata ibunya. Heru menoleh ke arah ibunya dan hanya tersenyum. Ia lantas masuk ke kamar mandi. Sarapan nampak sudah siap di atas meja. Tak lupa juga ibunya bungkuskan nasi dan lauk untuk perbekalan Heru nanti di perjalanan. Setelah selesai berpakaian, Heru langsung menghampiri meja makan untuk menyantap sarapan yang sudah disediakan ibunya. "Ini kamu bawa buat nanti di perjalanan, dan jangan lupa cek lagi jangan sampai ada yang lupa," kata ibu mengingatkan Heru. "Iya bu, tenang saja, semuanya sudah lengkap kok bu, sudah Heru cek lagi tadi malam," jawab Heru meyakinkan ibunya. "Kamu mau berangkat jam berapa? Jam segini sudah sarapan?" Tiba-tiba terdengar suara Pak Gandhi yang terbangun karena mendengar percakapan Heru dan ibunya. "Setelah subuh Pak, biar nggak terlalu panas dan nggak macet di jalannya," jawab Heru sambil kembali menyantap sarapannya. "Kamu bawa motor?" tanya bapaknya lagi. "Nggak Pak, repot kalau bawa motor, pulangnya pasti capek," jawab Heru. Beberapa saat kemudian azan subuh terdengar. Heru segera menyelesaikan sarapannya, lalu ia pergi mengambil wudhu untuk sholat subuh. Tepat jam 4:40 Heru nampak sudah siap dengan semua barang yang akan dibawanya, lalu mulai berjalan menuju pintu depan rumah, kemudian duduk di kursi teras sambil meletakkan sepatunya di lantai. Setelah selesai memakai sepatunya, dia berjalan keluar dan diikuti ibunya. "Hati-hati kamu di jalan, nak," kata ibunya. "Iya, Bu," jawab Heru sambil berjalan menuju pintu gerbang. Setelah menutup gerbang lalu dia berdiri di pinggir jalan, sementara itu ibunya masih nampak berdiri di depan teras menunggu Heru berangkat. Tidak lama setelah itu angkutan umum yang ia tunggu sudah datang. Heru melambaikan tangan pada ibunya lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Heru duduk di bangku paling depan tepat di belakang pengemudi. Dia melihat ke bangku belakang dan hanya mendapati satu orang penumpang di dalam angkutan itu, seorang anak perempuan berbaju hitam yang masih belia. Gadis itu duduk di pojok kursi paling belakang. Tiba-tiba Heru teringat pada mimpinya, 2 malam berturut-turut ia bertemu dengan seorang gadis berbaju hitam. Dia nampak berpikir dan mengerutkan keningnya, namun sesaat kemudian. "Kemana, Dek?" tanya kernet angkutan seketika membuyarkan lamunan Heru. "Ini jurusan Sukabumi kan, Bang?" tanya Heru ke kernet angkutan. "Iya, memangnya mau kemana, Dek?" jawab kernet angkutan umum, sambil menanyakan tujuan Heru. "Ke Salabintana, Bang, berapa ongkosnya?" jawab Heru. 15.000, Dek, tapi ini mobilnya hanya sampai terminal Sukabumi, kalau mau ke Salabintanya nanti naik angkot lagi, jawab si kernet. "Gitu siap Bang, ini Bang ongkosnya," jawab Heru sambil memberikan uang pas kepada kernet angkutan. 1 jam kemudian angkutan sudah sampai di terminal Sukabumi. Heru segera turun dan langsung menuju pintu terminal mencari angkutan jurusan Salabintana. Belum juga sampai keluar pintu terminal Heru sudah dihampiri seseorang dan mengajaknya berjalan lebih cepat. "Ayo Dek, Salabintana, langsung berangkat." Heru langsung naik angkutan itu, dan menunggu beberapa saat sebelum angkutan berangkat. Setelah penumpang penuh angkutan langsung tancap. Perjalanan dari terminal ke Salabinta tidak begitu jauh, hanya menempuh sekitar 10 menit perjalanan akhirnya sudah sampai di sana. Heru langsung turun dan berjalan melihat ke segala arah. Dia celingukan mencari lokasi pintu pos pendakian. Dia nampak kebingungan. Setelah hampir 15 menit ia berputar-putar mengitari daerah di sekeliling terminal, namun ia tak kunjung mendapati pintu masuk pendakian. Heru terus berjalan dan mencarinya. Sesaat kemudian perhatian dia tertuju ke arah perbatasan hutan.
ia berpikir pasti pos penjagaan terdapat di sana, lalu Heru mulai berjalan menghampiri perbatasan hutan. Setelah sampai di perbatasan hutan, ia hanya mendapati sebuah warung kecil di sana. Dia tidak melihat tanda-tanda pos penjagaan, karena merasa kelelahan Heru bermaksud beristirahat sejenak dan memesan segelas kopi sambil istirahat. "Permisi, bisa buatkan kopi hitam satu," kata Heru ke penunggu warung. Tak lama kemudian pesanan kopi pun datang, si penunggu warung membawakan secangkir kopi hitam pesanan Heru dan meletakkannya di meja. "Terima kasih, Pak," kata Heru. Heru nampak menikmati kopinya, namun sesaat kemudian ia dikagetkan dengan anak si penjaga warung yang berjalan menuju hutan. Ia masih sangat ingat jika gadis belia itu tadi pagi ada di angkutan yang ia tumpangi. Tapi Heru tak sampai berpikir jauh tentang gadis itu. "Pak, kalau mau mendaki ke Gunung Gede lewat mana ya? Saya cari posnya dari tadi gak ketemu," tanya Heru pada Pak Tua penjaga warung itu. Si bapak tidak menjawab. Ia keluar dari dalam dengan muka datar, lalu ia menunjuk ke arah hutan di mana gadis kecil tadi berjalan. Di sana memang nampak sebuah bangunan kecil permanen, namun Heru baru melihatnya. "Oh itu, ampun dah, padahal saya dari tadi keliling mencarinya gak ketemu," kata Heru sambil tersenyum. Dia merasa senang karena sudah menemukan pos penjaganya, meski merasakan sedikit heran. Namun ia berpikir bahwa tadi dirinya terlalu lelah sehingga kurang teliti. Setelah cukup lama Heru beristirahat di warung dan menghabiskan kopinya, kemudian ia berdiri dan membayar kopi yang dia pesan. "Pak, ini kopinya, berapa Pak?" tanya Heru sambil meletakkan gelas kotor di meja. 3.000, jawab Pak Tua. Setelah membayar kopi, Heru langsung pamit ke penjaga warung, seraya menjelaskan bahwa dia akan pergi naik gunung. Kemudian Heru berjalan menuju pos penjagaan di ujung hutan. Jarak antara warung dan pos penjagaan tak terlalu jauh, hanya butuh berjalan sekitar 2 menit saja sudah sampai di portal perbatasan itu. "Permisi Pak," kata Heru menyapa penjaga pos. Penjaga hanya mentap ke arah Heru dan menganggukkan kepala. Kemudian Heru kembali berbicara. Ia menjelaskan maksud kedatangannya sambil menyerahkan simaksi. "Maaf Pak, saya mau mendaki, dan ini simaksinya," kata Heru kepada petugas dengan ramah. Petugas itu mengangguk dan mengambil simaksi yang diberikan Heru. Tak lama kemudian ia memberikannya kembali kepada Heru. Lalu si petugas mempersilahkan Heru pergi ke arah pintu masuk pendakian dengan menunjuk ke arah portal. "Terima kasih banyak Pak," kata Heru sambil berjalan menuju pintu masuk ke hutan. Heru merasa senang petugasnya tidak bertele-tele seperti di pintu masuk lain yang ketat. Biasanya sebelum bisa melewati pos pendakian, Heru dan teman-temannya harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu, mulai dari kelengkapan safety hingga makanan yang dibawanya. Heru berjalan terlihat begitu bersemangat, sejenak ia lupa dengan segalanya. Di pikirannya kini hanya ada alam yang indah dan puncak gunung yang sudah menanti kedatangannya. Akhirnya sampai di shelter. Andi tengah sibuk bersama keluarganya. Mereka mengisi liburan bersama ke pantai. Dia sangat asik menikmatinya sampai lupa menanyakan kabar Heru. Lain halnya dengan Bambang, ia juga sedang merasa gembira pasalnya baru saja sampai di tempat calon istrinya. Ia merasa bahagia atas sambutan hangat keluarga besar calon istrinya. Di sisi lain, Heru sangat menikmati perjalanannya. Selangkah demi selangkah dia mulai memasuki hutan di kaki Gunung Gede. Sambil sesekali terlihat selfie dengan poselnya, sejauh ini jalan yang ia tempuh masih terbilang nyaman, tidak seperti rumor yang ia dengar. Setelah berjalan beberapa menit, Heru teringat kedua temannya, lalu dia berhenti dan berteduh di bawah rindangnya pepohonan di kaki bukit. Heru mulai melihat-lihat ke segala arah. Dia berharap melihat kedua sahabatnya yang diakini mengikutinya. Meski kedua temannya tak kunjung nampak, namun sejauh ini Heru masih tetap dengan keyakinannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, ia berniat menghubungi kedua temannya, karena ia merasa khawatir setelah masuk hutan sinyal ponsel akan menghilang. Dikeluarkannya handphone dari saku celana, Heru langsung menelpon Andi beberapa kali, tapi handphonenya tidak aktif. Begitu pula saat menghubungi Bambang. Hal ini menambah keyakinan Heru
bahwa kedua temannya tersebut sedang mengerjainya. Yaelah pakai pura-pura sibuk lagi, handphone dimatiin, gue bisa baca rencana kalian bro haha. Kata Heru pelan, sambil tersenyum-senyum sendiri. Kemudian Heru mengirim pesan kepada kedua temannya, ia berharap nanti pesannya akan dibaca setelah handphone mereka aktif. Apa gue wajah ya, biar nanti mereka baca setelah ponselnya aktif. Pikir Heru, yang kemudian ia mengetik pesan untuk Andi. Hei Norak haha, gue tahu lu ada di mana. Gue tunggu ya, di shelter pertama oke? Sambil cungar-cengir sendiri Heru mengetik pesan untuk mereka. Heru meneruskan perjalanannya, ia bergegas untuk mencapai shelter pertama untuk istirahat, makan dan memasak air untuk membuat kopi, sambil menunggu kedua temannya. Tak terasa Heru sudah 1 jam berjalan dari tempat terakhir ia berhenti, namun ia belum juga menemukan shelter. Di mana shelternya? Padahal perasaan udah jauh sekali gue jalan. Gumam Heru dalam hatinya. Heru semakin jauh memasuki hutan, bahkan sinar matahari pun hanya sedikit yang bisa menembus celah rapatnya pepohonan. Ia terus berjalan menyusuri jalan yang mulai menyempit karena terbalut semak-semak yang tinggi. Anjir becek banget! Teriak Heru, merasa tertipu. Saat ia melangkah masuk semakin ke dalam hutan, ternyata jalanan sangat lembab dan berlumpur, sehingga membuat sepatunya amblas hampir sampai mata kaki. Heru berhenti sejenak dan menepi, ia memetik dedaunan untuk membersihkan sepatunya yang amblas. Namun dia kaget karena melihat beberapa ulat di dedaunan, dia mengambil ranting bermaksud menyingkirkan ulat-ulat tersebut, tapi... Anjir dasar ulat gila! Teriak Heru merasa geli karena hampir semua ulat malah pada loncat ke tangannya. Dia mengibaskan tangannya beberapa kali, namun ulat tidak mudah terlepas. Heru mulai ingat itu adalah lintah pohon yang diceritakan sekelompok pendaki yang ditemuinya sewaktu di kantor TNGGP. Teringat dengan hal tersebut, Heru mulai waspada, dia melihat dengan teliti ke semua dedaunan yang ada di sekitarnya, ia melihat ada banyak lintah di tiap helai daun. Heru begitu hati-hati, saat Heru mulai melangkah lagi, ia kaget ternyata lintah pohon merespon gerakannya, mereka berdiri dengan ekornya seolah bersiap untuk melompat. Heru mulai khawatir, ia takut tubuhnya dikerubuti lintah. Tanpa berpikir panjang lagi Heru langsung berlari tunggang langgang, bahkan jalan becek berlumpur tidak dihiraukannya lagi. Heru terus berlari beberapa ratus meter, sampai akhirnya sampai di dataran tinggi di mana jalanan tidak lagi berlumpur, ia berhenti sejenak dengan tetap waspada. Melihat situasi di sana ia tidak menemukan lagi lintah pohon. Hal ini membuatnya merasa lega. Setelah memastikan situasi aman, Heru memutuskan untuk beristirahat karena merasa sangat lelah. Ia mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat mengendorkan otot-otot. Lelah banget, di sini kayaknya nyaman nih. Gumam Heru sambil menanggalkan tas carriernya. Sebuah matras dikeluarkannya, kemudian diletakkannya di atas rerumputan. Ia duduk di atas matras dengan beberapa senak dan minuman di hadapannya. Dia nampak sangat menikmati suasana. Setelah melahap sedikit makanan untuk mengganjal perutnya, tak lama kemudian Heru berbaring di atas matras. Ia merasa lelah karena lari terpontang-panting demi menghindari lintah pohon. Heru mulai merasa nyaman, matanya mulai tampak berat, namun beberapa saat kemudian dia tertegun mendengar suara seperti orang sedang berjalan. Kayaknya ada orang di sekitar sini, jangan-jangan mereka datanak. Ujar Heru mengira itu suara langkah kedua temannya. Sambil berdiri di atas matras, ia melihat ke semua arah, namun ternyata di luar dugaannya. Heru melihat sosok anak perempuan belia berbaju hitam sedang berjalan menuju ke arahnya. Dia sedang berjalan bersama si bapak tua penunggu warung. Heru tidak menaruh curiga apapun, malah dia tampak sangat senang. Setelah kedua orang tersebut sampai di hadapannya, Heru pun menyapanya. Selamat sore, maaf kalau shelter masih jauh nggak Pak dari sini? Tanya Heru dengan sopan sambil merendahkan kepalanya. Di depan, ayo ikut saya. Jawab si bapak tua singkat. Heru merasa senang, merasa ada lawan bicara meskipun kedua orang yang ditemuinya terlalu pasif untuk dijadikan teman mengobrol.
Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Jawab Heru sambil langsung berbenah, dengan perasaan senang merasa terbantu. Heru berjalan mengikuti kedua orang tersebut, sambil menikmati suasana sore yang cerah diterpa cahaya matahari yang bersinar dari timur. Ngomong-ngomong Bapak yang tadi menunggu warung ya? Tanya Heru sambil terus berjalan di belakangnya. Karena tak ada jawaban, Heru kembali bertanya. Kalau boleh tahu, mau kemana sore-sore begini Pak? Tanya Heru yang mulai merasa heran dengan kehadiran mereka di tengah hutan. Saya mau pulang. Jawab si bapak tua. Memangnya rumah bapak di mana? Tanya Heru lagi. Dekat. Jawab si bapak tua dengan singkat. Mendengar jawaban si bapak tua, Heru membayangkan berarti ada rumah atau kampung di dalam hutan sini. Ia tak berpikir macam-macam karena ia merasa perjalanannya masih jauh untuk mencapai puncak, jadi wajar kalau masih ada rumah atau kampung terpencil. Hari semakin sore, waktu sudah menunjukkan pukul 17, hutan pun terlihat sudah semakin gelap disertai kabut yang membuat udara mulai terasa dingin, lirih suara binatang malam yang mulai terdengar membuat suasana terasa mencekam, untuk yang tak terbiasa. Dari kejauhan nampak sebuah bangunan kecil terbuat dari kayu. Heru tersenyum merasa lega karena sebentar lagi ia akan sampai di shelter. Pak tua berhenti tepat di depan shelter dan menoleh ke arah Heru yang tepat berada di belakangnya. Silakan, kata si bapak sambil menunjuk ke arah shelter. Iya Pak, terima kasih. Jawab Heru. Apakah rumah bapak masih jauh? Tanya Heru. Dekat. Jawab Pak tua sambil berlalu. Pak tua dan gadis kecil itu melanjutkan perjalanan. Heru terus menatap mereka sampai tak terlihat lagi di telan gelapnya suasana hutan di sore itu. Heru yang sudah merasa sangat lapar, mulai berjalan mendekati shelter. Ia bergegas masuk dan membuat perapian. Dikeluarkannya bekal makanan yang disiapkan ibunya. Ia makan dengan lahap sambil menghangatkan tubuh. Semua merasa bingung. Hari semakin bertambah gelap, semilir angin pun semakin terasa menusuk kulit yang memaksa Heru harus segera berganti pakaian yang lebih hangat. Dia masih sibuk di shelter seorang diri. Sementara Andi baru saja sampai di rumahnya setelah menghabiskan acara liburan seharian. Ia nampak kelelahan, setelah mandi ia beranjak ke kamarnya untuk beristirahat. Andi membuka ponselnya, sederet panggilan tak terjawab dari Heru langsung menjadi pusat perhatiannya. Dia juga langsung membuka sederet pesan yang tidak sempat ia buka. Matanya langsung tertuju pada pesan yang dikirim Heru. Ia membuka pesan tersebut dan merasa khawatir karena Heru menyangka bahwa dia dan Bambang sedang dalam pendakian bersamanya. Andi langsung menelpon Heru, tapi sayang tak ada tanda-tanda ponselnya aktif. Kemudian dia menelpon Bambang. Halo, Bang, Heru ada ngabarin lu ga? Tanya Andi. Ada sih, dia nelpon beberapa kali, nampaknya tadi siang, handphone gue nggak aktif tadi. Jawab Bambang. Ya gila bener tuh anak, berarti dia berangkat sendirian. Tadi juga dia nelpon gue beberapa kali, nggak sempat gue angkat. Kalau dilihat di pesannya ke gue, kayaknya dia nyangka kalau kita berdua juga jadi berangkat nyusul dia. Kata Andi merasa khawatir. Wah bener-bener nekat dia, tapi apa bener dia berangkat sendirian? Jangan-jangan ngerjain kita lagi. Kata Bambang sambil menggelengkan kepala, dia merasa gak percaya Heru mendaki gunung sendirian. Tapi kayaknya dia udah jauh soalnya gue telepon, handphonenya gak aktif, gue khawatir dia beneran berangkat sendiri. Kata Andi. Bagaimana kalau kita pastikan dulu ke rumahnya? Kata Bambang mengusulkan. Ya udah lu sekarang ke rumah gue, ditunggu di depan. Cepat ya keburu malam. Kata Andi mengajak Bambang ke rumah Heru. 5 menit kemudian Bambang sudah sampai di depan di rumah Andi. Ayo langsung gas. Ujar Bambang mengajak Andi yang sudah menunggunya di pinggir jalan. Ya ayo. Jawab Andi. Mereka berdua langsung berangkat menuju rumah Heru untuk memastikan keberadaan Heru yang membuat mereka berdua merasa ragu sekaligus khawatir. Tak berselang lama mereka berdua sudah sampai di depan gerbang rumah Heru.
Andi yang dibonceng Bambang langsung turun dan menghampiri pagar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Kata Andi beberapa kali mengucapkan salam dengan suara agak keras. Terlihat dari dalam rumah ibunya Heru berjalan menuju pintu depan. Waalaikumsalam. Jawab perempuan setengah baya itu. Loh, gak jadi berangkatnya. Katanya pada mau naik gunung. Mana Heru? Tambahnya lagi. Seketika Andi nampak mulai cemas. Di benaknya ia berpikir Heru minta izin ke orang tuanya untuk mendaki bareng dia dan Bambang. Iya bu, bu. Justru kami kemari untuk menanyakan Heru. Memangnya dia bilang mau kemana bu? Tanya Andi tergesa-gesa. Kemarin dia bilang mau mendaki gunung bareng kalian, terus sekarang dia di mana? Tanya ibunya Heru terlihat bingung. Awalnya memang ada rencana bu. Tapi kami berdua tidak bisa ikut karena jadwal berangkatnya bentrok dengan acara keluarga, dan kami mengira Heru juga batal berangkat. Kata Bambang menimpali sambil berjalan mendekati mereka. Ya bu, tadi Heru sempat telepon dan SMS saya, dia mengira kami akan menyusulnya, karena kami ragu, jadi kami datang kemari untuk memastikan bu. Kata Andi menambahkan. Duh kok ibu jadi bingung ini, terus apa sudah ditanya dia di mana sekarang? Jawab ibunya Heru sambil menampakkan wajahnya yang cemas. Sudah saya telepon tapi ponselnya nggak aktif bu. Bisa jadi Heru memang berangkat mendaki. Mungkin dia ada di perjalanan jadi nggak ada sinyal kalau sudah masuk hutan. Jawab Andi menjelaskan. Duh gimana ini? Ibu khawatir takutnya terjadi apa-apa sama Heru. Kata ibunya Heru yang semakin mengkhawatirkan anak semata wayangnya. Tenang dulu bu jangan panik, kami akan berusaha mencari tahu keberadaan Heru. Ibu tunggu informasi dari kami saja. Kata Bambang menenangkan ibunya Heru yang mulai terlihat panik. Ya sudah bu, kami pamit berangkat dulu. Kata Andi menambahkan. Ya nak hati-hati ya. Jawab ibunya Heru. Baik bu, terima kasih. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Jawab Andi sambil berjalan menghampiri motor yang terparkir di dekatnya. Waalaikumsalam. Jawab ibunya Heru sambil menutup gerbang rumahnya. Andi dan Bambang berboncengan kembali pulang, di tengah perjalanan mereka nampak serius membicarakan sesuatu. Terus kita sekarang harus ngapain di? Tanya Bambang. Udah kita ke rumah gue dulu, nanti kita pikirkan sambil ngopi. Jangan terburu-buru nanti malah salah tindakan kita. Jawab Andi menimpali. Sesampainya di rumah Andi, dia langsung masuk dan bergegas masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian Andi membawa 2 gelas kopi hitam menghampiri Bambang di teras rumahnya. Nih ngopi dulu bro, biar pikirannya encer dan tenang. Kata Andi sambil menyodorkan segelas kopi. Sebenarnya sih mudah untuk memastikan keberadaan Heru. Cuma nggak bisa kita lakukan sekarang paling besok pagi. Tambah Heru sambil duduk menikmati kopinya. Terus apa rencana kita? Tanya Bambang sambil menatap Andi, dia nampak penasaran. Besok pagi-pagi kita telepon ke kantor TNGGP kita minta informasi, kan pasti ada tuh datanya siapa saja yang naik gunung di hari ini. Jawab Andi menjelaskan. Oke Sep, bener sih mending gitu aja lebih mudah dan bisa dipercaya informasinya. Tapi emang lu punya nomor telepon kantornya? Tanya Bambang. Jadi ngedadak bego lu bang, tinggal searching di internet kan bisa. Di saat kayak gini harusnya otak encer lu yang dipakai bang, hahaha. Jawab Andi sambil bercanda sedikit meredakan ketegangan. Haha iya ya. Haha, ya udah berarti sekarang gue pulang dulu. Tapi bagi informasi aja kalau lu udah telepon kantornya oke. Jawab Bambang sambil tertawa. Bambang langsung pulang ke rumahnya sore itu, dan Andi sibuk mengorek informasi untuk mencari tahu nomor telepon kantor TNGGP di Mbah Google. Sementara di perjalanan menuju Gunung Gede Heru masih bergumul dengan kesendiriannya ia masih meyakini kedua temannya sedang di perjalanan ke arah shelter. Hari sudah semakin sore, jam sudah menunjukkan jam 17:30.
Suara binatang malam semakin terdengar riuh bersahutan. Heru merasa kenyang setelah membongkar perbekalannya. Ia mulai memasak air, lalu diseduhnya secangkir kopi hitam kesukaannya. Tak lama berselang ia duduk di depan shelter, menikmati kopi dengan sebatang rokok yang diselipkannya di antara jari. Heru terlihat begitu menikmati suasana sore itu. Setelah cukup lama di depan shelter, Heru semakin merasakan suasana kesendiriannya. Rasa bosan mulai menghinggapinya. Sesekali pikirannya tertuju pada kedua temannya. Di sisi lain ia mulai berpikir tentang kedua orang yang mengantarnya tadi sore. Ia nampak mengeluarkan handphone dari saku jaketnya, bermaksud melihat pesan balasan yang mungkin sudah dikirim oleh kedua temannya. Ternyata ia belum mendapatkan pesan balasan. Ia hendak menelpon kedua sahabatnya. Namun sayang tidak ada sinyal sama sekali. Kini dia hanya bisa menikmati kesendiriannya. Perlahan malam mulai tiba. Jam sudah menunjukkan jam 17:40. Wajah hutan sudah tak nampak lagi di depan mata. Hanya kegelapan yang hadir di pandangannya. Heru bergeser ke tengah shelter. Dia mulai mengenakan sleeping bag untuk menutupi kedua kakinya yang mulai terasa lebih dingin, sementara tubuhnya masih bersandar di dinding shelter. Karena rasa bosan yang kian terasa, ia mencoba menghibur diri, hanya bermain game yang bisa dia lakukan untuk mengusir kesepian. Heru nampak asik sendiri, rupanya dia sangat menikmati game yang dia mainkan di ponselnya. Dia tampak tengah lupa dengan segala keadaannya saat itu. Namun tiba-tiba terdengar suara yang menyapanya. "Jika merasa kedinginan menginap di rumah saja, Nak," kata suara tersebut. Heru terperanjat sangat kaget. Dia diam tanpa kata, hanya menatap serius ke sesosok nenek tua dan gadis yang ikut mengantarnya ke shelter tadi siang. Mereka datang dari kegelapan hutan. Keduanya nampak membawa obor sebagai penerangan. "Maaf membuat kaget. Jika berkenan datang saja ke rumah tidak jauh dari sini. Di sini bahaya masih banyak binatang buas," kata nenek tersebut. Heru masih diam. Pikirannya masih antara harus takut atau harus senang karena tidak lagi sendirian. "Ibu siapa?" tanya Heru memberanikan untuk bertanya. "Saya warga di sini. Ayo ikut kami ke rumah," jawab nenek tersebut. Mendengar jawaban si nenek, pikiran Heru mulai melayang. Dia mulai menyimpulkan, jika kedua orang di hadapnya adalah ibu dan anak, sementara bapak tua yang mengantarkannya tadi sore adalah bapak dari anak gadis tersebut. Heru teringat kata si kakek tua, bahwa rumahnya tak jauh dari shelter, dan Heru mulai yakin jika sosok di hadapnya memang masyarakat di sini. Tanpa pikir panjang Heru berbenah lalu pergi mengikuti kedua orang tersebut. Mereka bertiga berjalan menyusuri hutan dengan penerangan obor, hanya Heru sendiri yang memakai headlamp di kepalanya. Setengah jam kemudian, dari kejauhan Heru mulai melihat remang-remang banyak titik cahaya yang cukup banyak. Heru berpikir mereka sudah sampai di perkampungan. Ternyata apa yang Heru pikirkan benar. Kini ia telah lebih dekat dengan perkampungan tersebut. Cahaya yang ia lihat tadi ternyata api dari obor yang dipasang di tiap rumah sebagai penerangan tradisional. Heru sangat senang, ternyata benar di sini ada perkampungan. Ia nampak tak lagi merasa kesepian. Semalam di gubuk tengah hutan, Heru mulai merasa nyaman. Ia tak merasakan kesendirian lagi, bahkan dia merasa tidak sedang berada di hutan. Dalam benaknya berpikir terlihat dari banyaknya lampu yang menerangi malam di hutan tersebut berarti banyak rumah di kampung ini. Setelah melalui perjalanan yang tidak begitu lama akhirnya mereka sampai di perkampungan. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan kecil sederhana terbuat dari gedek bambu yang diterangi lampu tempel di tiangnya. "Kita sudah sampai, ini rumahnya, Nak," kata si nenek sambil menunjuk bangunan gubuk kecil di depannya. Kemudian seorang bapak tua keluar dari gubuk tersebut. Heru dipersilahkan masuk ke rumah oleh si bapak tua yang menyambut kedatangannya. "Silakan masuk, Nak," kata bapak tua itu. "Iya Pak, terima kasih," jawab Heru. Pikirannya merasa dia tak salah menebak saat pertama kali dikagetkan oleh nenek tua dan anak perempuan tadi di shelter. Heru menerka-nerka jika mereka bertiga adalah sebuah keluarga. Heru berjalan mulai masuk ke dalam rumah itu. Seketika suasana sangat nyaman dia rasakan. Rumah gedek bambu tersebut sangat bersih dengan berbagai hiasan dan perabotan klasik tertata rapi di dalamnya.
mulai dari lampu tempel, hingga meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Waktu begitu cepat berlalu, kini sore sudah berganti malam, jam sudah menunjukkan pukul 18. Heru harus menunaikan sholat maghrib. Ia beranjak dari duduknya dan bermaksud mengambil air wudhu. Maaf Pak, apa ada kamar mandi? Tanya Heru. Ada? Silakan di sini. Kata bapak tua sambil membuka pintu keluar dari arah belakang, kemudian dia menunjuk pada sebuah bilik bambu kecil tepat berada di belakang rumah itu. Lalu Heru berjalan menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan mengambil air wudhu. Beberapa saat kemudian dia keluar lagi dari bilik kecil itu lalu kembali masuk ke dalam rumah. Di sini saja sholatnya, kata si Pak Tahu sambil menunjuk ke sebuah kamar yang di dalamnya sudah nampak sajadah yang dia gelar di lantai. Baik Pak, jawab Heru, seraya berjalan masuk ke sebuah kamar kosong tanpa barang apapun kecuali sebuah sajadah nampak tergelar di lantai. Setelah beberapa saat Heru keluar dari kamar, selesai sholat maghrib dia membuka tas ransel lalu dikeluarkannya sebagian perbekalan di dalamnya untuk ditawarkan pada pemilik rumah. Bu, ini saya bawa banyak perbekalan, kalau ibu mau ambil saja, kata Heru sambil menunjuk pada makanan yang dibawanya. Dia keluarkan beberapa mie instan, ikan kaleng, sosis dan lainnya. Oh ya terima kasih, itu bawa saja untuk perbekalan di jalan, kalau di sini ibu sekeluarga sudah cukup, jawab perempuan tua yang tadi mengajak Heru untuk mampir ke rumahnya. Oh iya, barangkali saja ibu perlu, kata Heru. Nggak usah, kamu masukkan lagi saja untuk bekal, perjalanan kamu masih jauh, jawab perempuan tua itu lagi. Kemudian Heru mengemas kembali semua perbekalan yang sempat dikeluarkannya tadi, hanya beberapa sachet kopi yang masih tergeletak di luar. Maaf Bu, apa ada air panas? Saya mau seduh kopi, tanya Heru dengan sedikit malu. Oh ada, tapi gak ada termos di sini, biar ibu buatkan saja di dapur, jawab si nenek sambil mengambil satu saker kopi, lalu berlalu ke dapur. Bapak nggak suka ngopi? Tanya Heru. Oh sudah tadi, kamu saja nak, jawab bapak tua yang berada di sampingnya. Tak lama berselang si nenek kembali dari dapur dengan menenteng secangkir kopi yang disajikan dalam gelas bambu. Ini kopinya nak, kata nenek itu sambil meletakkannya di depan Heru. Oh ya terima kasih banyak Bu, duh maaf saya jadi merepotkan ibu, kata Heru merasa malu, dia merasa merepotkan orang. Kemudian Heru mengocek kopi yang sudah dibuatkan si nenek tadi, lalu dibawanya keluar menuju pintu depan lalu duduk di teras yang berupa balai bambu. Heru nampak menikmati malam dengan segala suasananya. Beberapa kali dia menyeruput kopinya dari gelas bambu yang sangat klasik khas orang-orang tempo dulu, semakin menambah kenikmatan citra rasa. Sementara Andi nampak senang, setelah mencari informasi melalui internet, akhirnya dia mendapatkan kontak kantor pendakian yang dia cari. Yes, akhirnya dapat, besok tinggal eksekusi, ujarnya sambil tersenyum senang. Andi mematikan laptop dan menutupnya, kemudian bergegas meraih ponselnya, dia hendak menelpon Bambang, namun dia teringat untuk menelpon Heru lagi, dia berpikir siapa tahu sekarang bisa dihubungi. Ah ternyata masih sama, gumam Andi, sambil langsung menelpon Bambang. Beberapa kali Andi menghubungi kontak Heru, namun hasilnya tetap sama, tak ada tanda-tanda aktif dari ponselnya Heru. Halo bos, gue udah dapat nih kontaknya, kata Andi memulai percakapan. Oh ya baguslah, apa sudah coba dihubungi? Tanya Bambang. Belumlah, hari gini siapa yang mau angkat, pastinya tutuplah kantunya, jawab Andi menjelaskan. Oh, kirain lu dapat kontaknya tadi sore, kata Bambang lagi. Besoklah kita hubungi pagi-pagi, jawab Andi. Oke lah kalau gitu, udah gak sabar gue, pengen tahu bener gak tuh anak berangkat, kata Bambang yang masih belum 100% percaya kalau Heru beneran mendaki seorang diri. Iya sama gue juga bang penasaran banget, ya udah ya gue istirahat dulu capek banget.
Jawab Andi. Oke, siap, ditunggu infonya besok. Jawab Bambang. Kemudian Andi mengakhiri panggilannya, lalu dia beranjak pergi untuk tidur. Sementara itu, Heru masih dalam suasana nyamannya. Dia mulai berpikir rencana perjalanannya esok hari. Dia merasa sangat kecewa karena hari ini pertama kali dalam pendakiannya ia akan gagal naik sampai puncak gunung. Heru merasa tidak mungkin meneruskan perjalanan sampai ke puncak gunung gede. Waktu sudah tidak memungkinkan lagi, karena seharusnya malam ini dia sudah sampai, dan hari esok adalah perjalanan pulangnya. Heru mulai mengingat kembali kata para pendaki yang sempat ditemuinya waktu membuat simaksi 1 hari yang lalu. Jika perjalanan mendaki melalui jalur Salabintana ternyata memang sangat jauh sekali jarak tempuhnya. Heru mengingat perjalanan mendaki sebelumnya, biasanya kalau naik lewat jalur Cibodas dia bisa sampai puncak dalam 1 hari penuh perjalanan, seminimalnya dia bisa sampai pos terakhir di kandang badak untuk istirahat dan ngecamp, kemudian subuh bisa melanjutkan perjalanan ke puncak untuk berburu sunrise, sementara melalui jalur Salabintana ia baru sampai pos pertama dalam 1 hari perjalanan. Setelah berpikir cukup lama, Heru akhirnya mengambil keputusan untuk pulang esok hari. Dia akan pulang setelah zuhur. Sebelum berangkat pulang, Heru berencana mendekati alam di sekitar perkampungan yang ia singgahi, demi mengobati kekecewaannya yang tidak bisa sampai ke puncak. Tak lama berselang si bapak tua keluar menghampiri Heru yang masih duduk selonjoran di teras bambu sambil menikmati kopinya yang hampir habis. Lalu si bapak duduk tepat di samping Heru. Rencana besok kamu pergi ke puncak jam berapa? Tanya si bapak tua memulai percakapan. Kayaknya besok saya mau pulang saja, Pak. Mungkin sekitar sudah zuhur. Paginya saya mau jalan-jalan saja di sekitar sini. Jawab Heru. Oh begitu, kenapa tidak lanjut sampai ke puncak? Tanya si bapak tua lagi. Iya, tadinya memang mau ke sana, tapi seharusnya malam ini saya bermalam di dekat puncak, dan besok pagi sudah berangkat turun gunung, karena surat izin mendakinya hanya 2 hari 1 malam. Jawab Heru sambil tersenyum. Oh begitu, padahal puncak sudah dekat dari sini, besok pagi kamu bisa berangkat ke puncak dan kemudian pulang di siang hari. Kata si kakek memberitahu Heru. Lu masa sih, Pak? Kan sekarang saya masih di sekitar pos pertama, memangnya ada berapa pos lagi, Pak, untuk perjalanan sampai ke puncak? Tanya Heru merasa heran dan begitu sangat penasaran. Kamu sudah tak akan menemukan pos lagi, puncak gunung dari sini sudah dekat, dengan perjalanan sekitar 1 jam kamu sudah sampai di alun-alun Surya Kencana. Jawab si bapak lagi seolah sangat menguasai jalur pendakian menuju puncak. Oh begitu, Pak, pantesan saya sampai di shelter pertama saja terasa sangat jauh sekali, ternyata cuma ada 1 shelter. Jawab Heru. Dia berpikir jika hanya ada 1 shelter saja pasti letaknya kurang lebih di setengahnya jarak antara pintu masuk dan puncak. Saya kira karena terlalu santai saja, sebetulnya saya sedang nunggu 2 teman saya yang nyusul di belakang saya. Tambah Heru, dia merasa senang mendengar penjelasan si bapak, dia merasa dapat petunjuk. Mana mungkin, Nak, jika temanmu benar menyusul mungkin mereka sudah sampai di sini dari tadi. Kata si bapak tua itu mengingatkan Heru. Ya benar juga, Pak. Mungkin saya aja yang terlalu percaya. Sebelumnya mereka memang gak akan ikut sih. Cuma saya merasa gak percaya, apalagi surat izin pendakian yang saya buat sudah dikasih ke mereka. Kata Heru menjelaskan kronologi perjalanannya. Heru mulai berubah pikiran. Dia kini bertekad akan terus melanjutkan sampai ke puncak gunung esok pagi. Besok kalau kamu mau ke puncak bareng saja sama bapak dan ibu, tapi bapak hanya sampai alun-alun Surya Kencana. Kata si bapak menawarkan untuk pergi bareng bersamanya. Memangnya bapak mau kemana? Terus anak bapak nggak ikut? Tanya Heru penasaran. Bapak mau jarah ke Makom, perjalanan terlalu jauh kalau diajak. Jawab si bapak tua. Memangnya ziarah ke makam siapa, Pak? Tanya Heru lagi semakin penasaran. Itu bukan makam, hanya petilasan, letaknya tepat di atas alun-alun Surya Kencana, berseberangan dengan puncak gunung gede. Kata Pak Tua menjelaskan. Oh begitu, baik Pak, jam berapa berangkatnya? Tanya Heru lagi.
Bapak ngikuti kamu saja. Mau berangkat jam berapa? Jawab Pak Tua lagi. Bagaimana kalau pukul 6 apa nggak terlalu siang, Pak? Tanya Heru. Baik kita berangkat jam 6 besok pagi. Sekarang kamu istirahatlah, supaya besok segar. Jawab si bapak menyetujui jam keberangkatan mereka besok pagi. Baik, Pak. Jawab Heru. Setelah obrolan keduanya cukup panjang, tak terasa malam semakin larut, jam sudah menunjukkan jam 20 lewat 30 menit, Heru beranjak masuk ke dalam rumah menenteng gelas kosong bekas kopinya. Kemudian setelah selesai sholat isya Heru menuju kamar yang telah disiapkan untuknya beristirahat. Di dalamnya nampak sangat bersih sekali dan rapi dengan sebuah ranjang sangat sederhana beralaskan kasur kapuk yang dibalut spray khas zaman dulu serta bantal dan sebuah selimut terdapat di atasnya. Heru mulai naik ke ranjang dan merebahkan badannya. Ia merasa sangat nyaman sehingga malam itu Heru tertidur dengan nyenyaknya di sebuah rumah gubuk bambu di perkampungan tengah hutan. Malam semakin larut. Perlahan suara binatang malam mulai menghilang, kesunyian malam dengan udara dinginnya membuat Heru makin terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba seorang perempuan berbaju hitam hadir dalam mimpi Heru malam itu. Nanti aku ikut pulang ya bang? Kata perempuan belia berbaju hitam dalam mimpi Heru. Haru terdiam, perempuan itu sudah 5 kali bertemu dengannya. Tapi baru kali ini Heru mendengarnya berbicara. Iya, tapi pulang kemana? Jawab Heru bingung. Ikut sama abang, antarkan aku pulang. Jawab perempuan itu. Heru makin bingung, Heru mengiyakannya saja. Iya boleh. Jawab Heru sambil menoleh sekelilingnya. Heru mencari keberadaan kedua orang tua gadis itu hendak menanyakan maksud anak perempuannya yang menginginkan ikut pulang bersamanya. Seketika Heru malah semakin bingung dia mendapati di sekelilingnya hanya ada hutan yang penuh sesak dengan pepohonan yang rapat berdesakan, bahkan dia mendapati dirinya sedang tertidur di hamparan daun tanpa alas sama sekali. Heru terperanjat merasa ketakutan, di tengah rasa takutnya yang semakin menerjang pikirannya, tiba-tiba terdengar suara. Bangun nak sudah hampir pagi, kata si bapak tua membangunkan Heru. Heru yang masih merasa ketakutan kemudian terperanjat bangun, dengan mata yang terbelalak dia menatap si bapak tua itu yang berdiri tepat di sampingnya, disertai nafas yang sangat jelas terdengar ngos-ngosan. Kamu kenapa nak? Tanya si bapak tua itu. Oh, tidak pak, tidak apa-apa. Jawab Heru sambil beranjak bangkit dari tidurnya, dia mengusap wajah dan mengucap istighfar beberapa kali, sementara si bapak kembali keluar dari kamar yang ditempati Heru. Duh, ternyata cuma mimpi. Ya Allah, semoga bukan pertanda buruk. Gumam Heru merasa lega sekaligus khawatir mimpinya menjadi pertanda buruk. Heru kemudian berdiri dan bergegas berjalan menuju kamar mandi untuk buang air dan mengambil wudhu. Tak berselang lama Heru kembali masuk ke kamar dan melakukan sholat subuh. Pagi yang penuh tanya. Pagi hari akan segera tiba, udara di luar masih sangat dingin terasa menusuk kulit. Setelah sholat subuh Heru langsung mencari jaket tebalnya, ia merasa sangat menggigil, terlebih ia baru saja dari luar mengambil air wudhu. Di pagi buta yang masih sunyi senyap, nenek tua itu nampak sibuk di dapur mungkin sedang mempersiapkan sarapan dan perbekalan, sementara bapak tua sedang duduk di samping perapian sambil sesekali memasukkan kayu bakar ke dalam tungku. Sementara itu Heru masih di dalam kamar, karena tak tahan dengan dinginnya pagi yang tak biasa dia kembali berselimut, rasa dingin yang menerjang tubuhnya membuat Heru tak bisa menahan godaan untuk kembali berbaring di kasur empuk yang hangat, tetapi itu hanya sebentar saja dia harus segera bergegas siap-siap untuk memulai perjalanan. Pukul 5,3 Heru sudah mulai berbenah mengemas barang-barangnya. Tak lama kemudian ia bergegas menghampiri Pak Tua yang sedang duduk di sebuah bangku depan perapian di dapur. Dingin sekali di sini, Pak, kata Heru pada Pak Tua. Iya, mungkin kamu belum biasa. Di sini dulu nak hangatkan badannya, kata Pak Tua sambil tangannya melambai ke arah Heru. Di sini memang sangat dingin, nak. Banyak pendaki yang kedinginan berakhir di sini, kata si nenek menambahkan. Maksudnya berakhir gimana, nenek?
Tanya Heru terlihat mengerutkan keningnya, dia sedikit merasa ada yang ganjil dengan pernyataan si nenek. Ya mereka akhirnya beristirahat di sini. Jawab si nenek. Mendengar jawaban si nenek, Heru nampak mengerutkan keningnya makin lama, dia masih belum yakin dengan apa yang dia fahami, pikirannya masih bimbang dengan kedua pernyataan si nenek barusan. Di dalam kebimbangannya, Heru mendadak berpikiran liar menafsirkan kata berakhir dan istirahat, namun seketika pikiran liarnya buyar saat bapak tua menyapanya lagi. Jangan lupa bersiap-siap nak, bereskan semua perbekalan, jangan sampai ada yang tertinggal. Kata si kakek, yang membuat Heru terperangah karena sedang tidak terlalu fokus. Iya. Iya sudah pak, sudah tadi sudah saya rapikan. Jawab Heru, yang terlihat sedikit gugup. Heru langsung duduk di sebelah Pak Tua, dia mulai merasa hangat karena duduk tepat di dekat perapian, sementara nenek tua masih sibuk dengan kegiatan paginya di dapur. Heru nampak berkali-kali menyodorkan kedua telapak tangannya ke depan tungku. Balutan rasa hangat mulai terasa menjalar ke seluruh tubuhnya, dia berkali-kali ikut memasukkan kayu bakar ke dalam tungku perapian. Suasana sedikit ramai di dapur. Aktivitas si nenek dan bapak tua sesekali menimbulkan bunyi yang tak asing bagi Heru. Dia merasa ada di rumah bersama ibu dan ayahnya. Nanti saat bapak dan ibu nggak ada, kamu jangan kemana-mana, diam saja di rumah, bapak pergi nggak lama langsung kembali lagi. Kata si bapak, yang membuat Heru menoleh ke belakang. Ternyata si bapak sedang berbicara pada gadis kecil itu yang sedang berdiri di pintu dapur. Gadis itu terlihat hanya mengangguk, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mungilnya. Melihat gadis itu seketika pikiran Heru teringat dengan mimpinya tadi malam. Meskipun hanya mimpi, tapi Heru merasa perlu bertanya sesuatu kepada kedua orang tua itu, karena dia merasa penasaran dengan gadis itu. Beberapa kali berpapasan dengannya belum pernah bicara apapun. Heru hanya sekali mendengar suaranya itu pun di dalam mimpi. Anehnya, lagi nada bicaranya aneh dan penuh pertanyaan buat Heru. Gue harus nanya apa ya? Gumam Heru di hatinya. Tetapi tiba-tiba Heru malah dikagetkan pertanyaan si bapak lebih dulu, sebelum ia melontarkan pertanyaan. Kamu kenapa tadi nak? Sepertinya kamu mimpi sesuatu sampai kaget waktu bapak bangunkan. Tanya si bapak sambil menoleh ke arah Heru. Nggak apa-apa pak, biasalah, mungkin karena kemarin kecapean saja. Jawab Heru sambil tersenyum. Maaf pak, kalau saya boleh tahu, itu anak bapak ya? Tanya Heru memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Tua, dia terlihat takut salah bertanya. Ya dibilang anak bukan juga sih. Tapi dia sudah kami anggap anak sendiri kok. Jawab si bapak, yang membuat Heru semakin penasaran. Sudah lama dia tinggal di sini sama bapak? Tanya Heru yang makin penasaran. Sekitar bulan lalu lah kurang lebih. Jawab si bapak tua lagi. Memangnya kenapa nak? Tanya Pak Tua. Gak apa-apa pak, cuma ingin tahu saja. Jawab Heru merasa bingung ditanya seperti itu. Kamu pasti merasa aneh ya? Dia memang jarang bicara, nanti juga kamu tahu sendirilah. Jawab si Pak Tua lagi. Ketika sedang asik ngobrol, lalu nenek tua menyuruh Heru untuk sarapan. Dia sudah mempersiapkan semuanya di tengah rumah. Ayo sarapan dulu nak, nanti keburu siang, sudah 5:30 lebih sekarang. Kata si nenek tua tersebut menyuruh Heru segera sarapan mumpung masih pagi. Iya baik bu. Sahut Heru sambil berjalan ke tengah rumah. Ayo silahkan seadanya saja. Kata nenek tua mempersilahkan, sambil berlalu kembali ke dapur. Heru duduk bersila di depan menu sarapan yang sudah disediakan. Sebelum mengambil piring, Heru mengajak kedua orang tua itu makan bersama. Ayo pak, bu sama-sama. Kok saya makan sendirian? Kata Heru merasa gak enak hati makan seorang diri, sementara pemilik rumahnya tidak ikut makan juga. Silahkan kamu makan saja, bapak dan ibu gampang. Jawab si bapak tua yang masih duduk di dapur. Heru tidak banyak ngomong lagi, dia langsung saja menyantap sarapannya sendirian.
Namun pikirannya benar-benar merasa dipenuhi pertanyaan. Semakin ia bertanya, maka jawaban yang dia dapat semakin menambah pertanyaan lain yang jauh lebih membuat tanda tanya. Hari sudah mulai siang, tetapi sinar matahari belum mampu menembus rimbunnya pepohonan di hutan itu. Yang nampak hanyalah bias cahayanya yang seolah berusaha menembus balutan kabut yang tebal memutih pagi itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 10 menit. Heru bersama kedua orang tua itu sudah bersiap untuk memulai perjalanan. Semua perbekalan sudah selesai dipersiapkan. Awas ada yang ketinggalan, nak. Ujar si kakek tua mengingatkan Heru. Iya, Pak. Semua sudah saya cek lagi. Insya Allah tidak ada yang tertinggal. Jawab Heru. Baiklah, kita berangkat sekarang, mumpung masih pagi. Kata bapak tua itu sambil mulai beranjak dari duduknya. Itu anak bapak beneran gak diajak, Pak? Kata Heru sambil menoleh ke belakang. Di sana gadis itu diam di depan pintu kamarnya menatap mereka. Sudahlah, jangan banyak nanya. Kan bapak sudah bilang kemarin, perjalanannya terlalu jauh kalau diajak. Jawab si bapak yang nampak sedikit kesal karena Heru terus bertanya tentang gadis itu. Iya, maaf, Pak. Saya cuma kasihan saja dia ditinggal sendirian di rumah. Kata Heru. Tidak apa-apa, sudah biasa kok. Ujar nenek tua. Setelah itu mereka berjalan keluar rumah. Heru berjalan lebih dulu, kemudian duduk di balai bambu depan rumah sambil mengenakan sepatu gunungnya. Tidak seberapa lama, Heru selesai memakai sepatu gunungnya, lalu dia berdiri menggendong ranselnya, kemudian beberapa langkah dia berjalan menuju halaman rumah itu sambil merapikan ikatan tali ranselnya. Heru nampak menoleh ke segala arah. Sesekali dia menghirup dalam-dalam segarnya oksigen dan menghembuskannya. Dia nampak begitu menikmati segarnya udara bersih pagi itu. Nampak sekali dia tengah lupa dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat mengganggu pikirannya. Suasana pagi masih sangat sepi dan gelap. Di sekelilingnya nampak samar-samar beberapa gubuk layaknya di perkampungan kecil yang masih diselimuti kabut. Namun Heru tidak mendapati satupun orang yang beraktivitas di pagi itu. Pada kemana orang-orang? Apa karena masih pagi ya belum pada mulai keluar? Tanya Heru penasaran. Ia masih terlalu dingin untuk beraktivitas di luar. Ayo berangkat keburu siang. Jawab nenek tua sambil berjalan menyusul Pak tua yang sudah lebih dulu berjalan beberapa langkah di depannya. Pagi itu tepat pukul 6, mereka sudah mulai berjalan beberapa meter meninggalkan gubuk kecil itu. Heru nampak bersemangat, dia mengikuti kedua orang tua itu dari belakang. Perlahan waktu terus berjalan, tak terasa mereka menyusuri hutan sudah sekitar 10 menit, namun di hutan masih tetap gelap, pepohonan masih terbalut kabut yang tebal, sinar matahari yang mulai terlihat remang-remang pun belum membuat kabut asap itu sirna. Heru mulai nampak kecapean, dia tidak bisa mengimbangi kedua orang tua di depannya. Mereka berjalan begitu cepat, sementara Heru harus berhenti beberapa kali untuk mengatur nafas yang ngos-ngosan. Gila, padahal udah pada tua, tapi cepat banget jalannya. Gumam Heru dalam hati sambil berhenti sejenak. Dia nampak membungkukkan badannya, kedua tangannya nampak memegangi pinggang. Hah, 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 gue harus semangat. Gawat kalau sampai ke puncak terlambat gue nggak bisa pulang nanti. Kata Heru lagi, sambil bergegas melanjutkan perjalanan. Heru berjalan sedikit lebih cepat. Dia ketinggalan agak jauh dari kedua orang tua itu. Dia merasa takut kehilangan jejak, karena mereka terus berjalan seolah nggak peduli dengan Heru yang tertinggal lumayan jauh. Heru melihat keduanya terus berjalan tanpa berhenti untuk menunggunya. Setelah beberapa saat berjalan agak cepat, akhirnya Heru mulai bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kini dia bisa berjalan lebih cepat dan nafasnya pun terlihat lebih baik. Setidaknya ia tidak tertinggal begitu jauh seperti di awal perjalanan tadi. Setelah sekitar setengah jam sudah mereka berjalan, kemudian Heru melihat di depannya. Kedua orang tua itu nampak berhenti dan menunggunya. Begitu sampai di dekat mereka, Heru langsung merobohkan diri di rerumputan. Dia sangat kecapean. Hahaha, aduh capek sekali, kata Heru sambil tersenyum. Hahaha, masih muda kok lemas kamu, nak, kata nenek tua menimpali. Iya nih, Bu. Beda ya kalau hidup di kampung badannya kuat-kuat.
kata Heru lagi sambil melepaskan ransel, lalu membukanya. Ia nampak hendak mengeluarkan sesuatu. Dikeluarkannya sebotol air minum dari dalam ransel, kemudian Heru memberikannya pada kedua orang tua yang tengah duduk di sampingnya. Ini Pak, Bu minum dulu, kata Heru sambil menyodorkan sebotol air mineral. Silakan, kami sudah minum duluan dari tadi, jawab si Pak Tua. Lalu Heru meminum air dengan begitu banyak, ia nampak sudah sangat kehausan dari tadi. Keringat terlihat bercucuran membasahi rambut dan keningnya. Jangan terlalu banyak minum, nanti menyulitkan perjalananmu, kata si nenek tua mengingatkan. Iya Bu Hehe, jawab Heru cengengesan. Setelah menghilangkan rasa hausnya, dia kembali menutup botol air minumnya dan dimasukkan kembali ke dalam ransel. Setelah sekitar 10 menit beristirahat, mereka melanjutkan perjalanannya menyusuri hutan yang nampak semakin lebat. Mari kita jalan lagi, ajak si kakek sambil kembali berdiri. Lalu mereka semua kembali meneruskan perjalanan. Heru merasa salut pada kedua orang tua di depannya. Dia tak melihat sesuatu yang menandakan mereka berdua kelelahan seperti yang dialaminya. Mungkin mereka memang terbiasa, jadi biasa saja nggak terlihat capek, gumam Heru sambil kembali berjalan mengikuti mereka dari belakang. Tak terasa matahari sudah mulai tinggi, terlihat sinarnya menerobos di antara sesaknya pepohonan di sepanjang jalan. Meskipun belum terasa panas di kulit, namun setidaknya perjalanan mereka sudah tak lagi segelap tadi dan udara pun mulai terasa lebih hangat.